Aku baru siuman dari koma panjang selama 1 bulan. Yang aku heran, tidak ada suamiku di sampingku menemaniku. Setelah aku dibolehkan pulang oleh dokter dan akan pulang ke rumah, aku kaget melihat suamiku sedang bermesraan dengan wanita lain. Suamiku juga kaget melihatku tiba-tiba di depan pintu. Dia bilang, "Pergi kau dari rumahku. Dasar wanita penyakitan. Sekarang aku sudah menikah lagi, dan ini istri baruku." Teganya dia mencampakkan aku. Beberapa hari kemudian ku balas dia dengan merebut asetku sehingga dia menjadi melarat. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Cahaya putih menyilaukan menembus kelopak mata Ernawati yang perlahan terbuka. Pandangannya buram, seperti melihat dunia melalui kaca yang berembun. Ia mengerjap beberapa kali, mencoba memahami di mana dirinya berada. Bau obat, suara mesin monitor berdetak teratur, dan dinginnya udara pendingin ruangan membuat tubuhnya terasa asing bagi dirinya sendiri. Beberapa detik berlalu sebelum kesadarannya pulih sepenuhnya. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa ia terbaring di ranjang rumah sakit dengan selang infus di tangan kanan dan perban di kepala. Dada Ernawati terasa berat, bukan karena luka, tapi karena sesuatu yang tak bisa dijelaskan, kekosongan. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria berjas putih masuk dengan langkah tenang. Wajahnya ramah tapi penuh kewaspadaan. "Selamat pagi, Bu Ernawati," sapanya lembut. "Saya Dr. Arman." "Syukurlah, Ibu akhirnya sadar." Suara itu membuatnya menoleh perlahan. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya kaku. "Berapa lama, aku tidak sadarkan diri, Dok?" tanyanya lirih. Suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Dr. Arman menulis sesuatu di papan catatan medis sebelum menjawab, "Sekitar 1 bulan, Bu. Ibu mengalami koma akibat benturan di kepala waktu kecelakaan. Tapi kondisi ibu sekarang sudah stabil. Perlu waktu untuk pulih sepenuhnya, terutama untuk menguatkan otot yang lama tidak bergerak." 1 bulan. Kata itu menggema di kepala Ernawati. Ia menatap langit-langit putih di atasnya, mencoba mengingat. Kecelakaan, suara rem mobil, jeritan lalu gelap. Setelah itu, hanya kehampaan. Kini ia di sini, hidup tapi kehilangan potongan waktu yang sebulan lamanya. "Suami saya," ia menatap dokter itu dengan mata lemah tapi penuh harap. "Apakah dia sempat datang?" "Budi suami saya." Dr. Arman menatapnya sejenak, seperti menimbang jawaban yang paling bijak. "Selama ibu dirawat, hanya sahabat ibu, Bu Dewi, yang rutin menjenguk. Mungkin suami ibu sedang sibuk atau belum sempat datang." Kalimat itu menampar batinnya pelan. Ia mencoba tersenyum, meski hatinya mencubit. "Sibuk, ya," gumamnya pelan. "Biasanya dia tak pernah bisa tidur kalau aku sakit. Bahkan kalau aku cuma demam biasa." Dr. Arman menatapnya dengan tatapan empati. "Yang penting sekarang, ibu fokus untuk sembuh dulu. Semua hal lain bisa dibicarakan nanti." Ernawati mengangguk pelan. "Baik, Dok." Ketika dokter keluar, kesunyian kembali menyelimuti ruangan itu. Hanya suara mesin monitor yang menemani. Ernawati memejamkan mata, tapi pikirannya berputar tak karuan. Wajah Budi muncul dalam ingatannya, senyum hangatnya, cara dia menepuk bahu ketika menenangkan, suara lembutnya saat berkata, "Aku selalu di sisimu." Namun janji itu kini terdengar jauh. Beberapa hari berlalu. Ernawati menjalani perawatan lanjutan, dibantu oleh perawat yang ramah. Setiap kali pintu kamar terbuka, hatinya berdebar, berharap Budi muncul dengan senyum lega. Tapi yang datang hanya Dr. Arman dengan catatan medis, atau Dewi yang datang membawa buah dan cerita agar suasana tidak terlalu hening. "Erna," kata Dewi suatu sore sambil mengupas apel. "Kau tahu, aku hampir menangis waktu dengar kau koma. Tapi lihat dirimu sekarang, masih cantik juga walau pucat." Ernawati tersenyum tipis. "Terima kasih, Dewu." "Tapi," Dewi ragu-ragu, "aku kira Budi bakal di sini setiap hari. Tapi sampai sekarang, aku belum pernah lihat dia datang. Kau tahu, aku hampir menelponnya, tapi kupikir mungkin dia butuh waktu juga." Ernawati menatap keluar jendela, melihat hujan yang turun pelan.
Di hatinya, sebuah ruang kosong semakin terasa nyata. Mungkin dia tidak sanggup melihatku seperti ini, katanya akhirnya. Mungkin dia takut. Dewi menatapnya iba, tapi tak menjawab. Malam itu Ernawati tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit yang gelap, mendengarkan detak jarum jam yang terasa lambat. Ia memegang cincin di jarinya, masih melingkar, tapi dingin. 1 bulan ia tertidur. 1 bulan tanpa kabar. Seharusnya seseorang seperti Budi tidak mungkin pergi sejauh itu tanpa menanyakan keadaannya. Ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang membuat dadanya sesak bukan karena luka, tapi karena tanda tanya yang semakin besar. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Suaranya hampir tak terdengar di tengah sunyi malam. Kenapa Budi tak pernah datang? Hari-hari setelah kesadarannya berlalu seperti kabut yang pelan-pelan menipis. Ernawati mulai belajar duduk sendiri, lalu berdiri dengan bantuan tongkat kecil di sisi ranjang. Fisioterapis yang sabar menemaninya setiap pagi, mengajarinya menggerakkan kaki, mengatur napas, dan menjaga keseimbangan. Setiap langkah kecil terasa berat, bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati. Ototnya lemah, tapi yang paling sulit adalah menenangkan pikirannya. Ia berusaha fokus pada pemulihan. Namun setiap kali melihat pintu kamar terbuka, matanya refleks mencari sosok yang tak kunjung datang. Pelan-pelan saja, Bu Ernawati, kata fisioterapis, seorang wanita muda bernama Mira. Kalau terasa sakit, jangan dipaksa dulu. Ernawati tersenyum tipis, menahan perih di betisnya. Sakitnya tak seberapa, Mbak. Aku sudah terbiasa dengan yang lebih sakit dari ini. Mira menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil tanpa bertanya lebih jauh. Mereka sama-sama tahu, bukan otot yang sedang dilatih sekarang, tapi hati yang sedang belajar menerima. Setelah sesi terapi selesai, Dewi datang membawa bunga segar dan sepotong kue coklat. Wajahnya cerah seperti biasa, meskipun matanya menyimpan empati yang dalam. Lihat kau sekarang, kata Dewi sambil meletakkan bunga di meja. Sudah bisa jalan beberapa langkah. Minggu depan mungkin sudah bisa joget. Ernawati tertawa kecil. Aku bahkan belum bisa jongkok, Dewi. Ah, itu cuma urusan waktu. Dewi duduk di kursi samping ranjang, menyodorkan kue. Makanlah sedikit. Supir toko rotiku yang bilang, coklat bisa bikin hati bahagia. Ernawati mengambil sepotong, menggigit perlahan. Kalau coklat bisa menyembuhkan hati, dunia ini pasti takkan ada yang patah hati lagi. Dewi ikut tertawa, lalu suasana hening beberapa detik. Hening yang terasa nyaman tapi penuh makna. Dewi, Ernawati akhirnya berbicara pelan. Kau yakin tak pernah lihat Budi di sini? Mungkin dia datang saat aku tidur. Dewi menatapnya sebentar, ragu menjawab. Sejujurnya, tidak, Erna. Aku di sini hampir tiap hari. Aku bahkan sempat tanya ke perawat jaga. Mereka bilang belum pernah ada pria bernama Budi menjengukmu. Suasana mendadak terasa dingin. Ernawati menunduk, memandangi jarinya yang masih mengenakan cincin kawin. Ia menggenggamnya pelan, seolah mencari makna dari benda kecil itu. Mungkin dia takut melihat aku seperti ini, ujarnya setengah bicara pada diri sendiri. Atau mungkin dia butuh waktu, sahut Dewi lembut. Kau tahu sendiri, kadang orang tak tahu bagaimana harus bersikap dalam situasi sulit. Ernawati mengangguk pelan, tapi pikirannya melayang jauh. Ia ingat bagaimana dulu Budi tak pernah absen menemaninya setiap kali sakit flu atau kecapean kerja. Ia ingat caranya memijat bahunya sambil bercanda, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Semua kenangan itu kini seperti film lama yang rusak, gambar bergerak, tapi suara patah-patah. Malamnya, Ernawati duduk di tepi ranjang sambil menatap keluar jendela. Jakarta malam itu sunyi, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang yang kehilangan cahaya. Suara langkah perawat terdengar sayup di koridor. Ia merasa sendirian di tengah dunia yang masih berputar seperti biasa. Pintu kamar terbuka pelan. Dokter Arman muncul dengan wajah lelah namun tetap tenang. Bagaimana kabarnya malam ini? Tanyanya sambil mengecek alat di samping ranjang. Sedikit lebih baik, Dok. Badanku mulai terbiasa bergerak lagi. Itu kabar bagus, katanya sambil tersenyum tipis. Mungkin dalam beberapa hari lagi, Ibu bisa pulang kalau kondisinya terus stabil. Kata, pulang, membuat jantung Ernawati berdetak cepat. Pulang? Ke rumahnya?
Ke tempat di mana semua kenangan berada. Benarkah, Dok? Benar. Tapi ibu harus jaga makan, jangan stres, dan tetap semangat menjalani terapi. Ernawati mengangguk. Terima kasih, Dok. Sebelum keluar, Dokter Arman menatapnya sejenak. Ibu, kalau nanti sudah di rumah, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kadang luka yang tak terlihat justru lebih lama sembuhnya. Setelah pintu menutup, Ernawati memejamkan mata. Ia tahu dokter itu benar. Luka di tubuhnya bisa disembuhkan, tapi luka di hatinya belum tahu harus diobati dengan apa. Keesokan paginya, Dewi datang membawa pakaian bersih dan kabar gembira. Dokter telah mengizinkan Ernawati mempersiapkan kepulangan dalam beberapa hari ke depan. Ernawati terdiam lama, menatap tas kecil yang diletakkan Dewi di atas kursi. Sudah waktunya, ya? Katanya lirih. Ya, jawab Dewi sambil tersenyum hangat. Kau akan pulang. Ke rumahmu, ke hidupmu sendiri. Ernawati menarik napas dalam-dalam. Rasa takut, rindu, dan kecewa berbaur jadi satu. Tapi di antara semua itu, ada juga rasa penasaran yang belum terjawab, sesuatu yang menunggu di balik pintu rumahnya nanti. Ia menatap keluar jendela, melihat langit pagi yang mulai terang. Aku ingin segera pulang, katanya pelan tapi pasti. Pagi itu, cahaya matahari masuk lembut melalui celah tirai kamar rumah sakit. Udara terasa hangat dan menenangkan. Ernawati duduk di tepi ranjang. Rambutnya sudah tak lagi serapi hari pertama ia sadar, tapi wajahnya tampak lebih hidup. Di meja kecil di samping ranjang, bunga dari Dewi masih segar, menebarkan aroma lembut yang menenangkan pikirannya. Ketukan lembut di pintu membuatnya menoleh. Dokter Arman masuk dengan clipboard di tangan, mengenakan jas putih yang sudah sedikit kusut karena sibuk berkeliling sejak pagi. Wajahnya ramah seperti biasa. Selamat pagi, Bu Ernawati. Sapanya dengan senyum tipis. Bagaimana tidurnya tadi malam? Cukup nyenyak, Dok. Tidak bermimpi aneh lagi. Jawab Ernawati sambil tersenyum kecil. Dokter itu duduk di kursi dekat ranjang. Bagus. Itu tanda tubuh dan pikiran ibu mulai stabil. Ia menulis sesuatu di catatannya, lalu menatap Ernawati dengan ekspresi tenang. Saya punya kabar baik. Ernawati menatapnya, jantungnya berdegup lebih cepat. Kabar baik? Ya, kata Dokter Arman. Setelah hasil pemeriksaan pagi ini, kami menyimpulkan bahwa kondisi ibu sudah cukup kuat untuk pulang. Luka fisik ibu telah pulih dengan baik. Tinggal melanjutkan fisioterapi ringan di rumah, dan tentu saja menjaga kondisi agar tidak terlalu lelah. Beberapa detik hening. Ernawati menatap lantai, lalu mengangkat wajahnya pelan. Jadi, aku boleh pulang? Boleh, jawabnya mantap. Besok, jika semua administrasi sudah beres. Ernawati tersenyum, tapi senyum itu disertai embun di matanya. Sudah sebulan lebih ia di tempat ini, menatap dinding putih, menghitung waktu lewat suara langkah perawat. Sekarang, pikirannya tiba-tiba dipenuhi bayangan rumah, ruang tamu, aroma masakan, dan wajah seseorang yang dulu selalu menunggunya di sana. Terima kasih, Dok, ucapnya pelan. Saya tak tahu harus berkata apa. Rasanya seperti diberi hidup kedua. Dokter Arman tersenyum hangat. Justru sekaranglah saatnya ibu benar-benar hidup. Tapi ingat, jangan terburu-buru memaksakan diri. Ketenangan lebih penting dari kecepatan. Ia pamit, meninggalkan Ernawati yang masih duduk diam, menatap jendela dengan tatapan jauh. Dalam pantulan kaca, ia melihat bayangan dirinya, lebih pucat, tapi matanya menyimpan sesuatu yang dulu jarang ia sadari, kekuatan. Beberapa saat kemudian, Dewi datang dengan langkah riang membawa tas kecil dan sekotak kue. Erna, kau kelihatan cerah hari ini, katanya sambil duduk di kursi dekat tempat tidur. Ada kabar apa? Aku baru dengar dari suster kalau dokter barusan ke sini. Ernawati menatap sahabatnya dengan senyum yang belum benar-benar stabil. Aku boleh pulang, Dewi. Besok. Dewi menepuk tangan Ernawati dengan mata berbinar. Akhirnya, aku tahu hari ini akan datang. Kau pantas pulang, pantas mulai lagi dari awal. Ernawati hanya mengangguk. Bahagianya bercampur gugup. Ada bagian dari dirinya yang menunggu rumah itu dengan rindu, tapi juga ada ketakutan yang menempel diam-diam di dada. Dewi, katanya pelan, aku tidak tahu seperti apa rasanya nanti.
Rumah itu mungkin sudah berbeda. Dewi menatapnya penuh pengertian. Apapun yang kau temukan nanti, kau tak sendiri. Aku ada di sisimu. Jangan berpikir terlalu jauh. Jalani saja langkah pertama. Ernawati mengangguk, mencoba menenangkan pikirannya. Dalam diam, bayangan Budi muncul samar di kepalanya. Wajahnya yang dulu tersenyum di pagi hari, menyiapkan kopi, lalu mengecup keningnya sambil berkata, "Jangan lupa sarapan sebelum kerja." Ya. Senyum itu, kenangan itu, kini terasa seperti bayangan masa lalu yang mulai memudar. Ia menggenggam selimut, merasakan getaran halus di ujung jarinya. "Dewu," katanya lagi, kali ini suaranya lebih tegas. "Aku ingin pulang. Aku ingin tahu semuanya, baik atau buruk. Aku ingin melihat dengan mataku sendiri." Dewi terdiam, lalu mengangguk perlahan. "Baik. Aku akan menemanimu besok. Kita pulang bersama." Ernawati menatap jendela yang kini mulai disinari matahari sore. Sinarnya hangat, tidak seterang siang, tapi cukup untuk menghapus bayangan dingin yang menempel di hatinya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menyerap udara kehidupan yang terasa baru. Di luar, burung-burung kecil beterbangan, seolah ikut menyambut kebangkitannya. Ernawati menatap ke langit dan tersenyum, lembut tapi penuh makna. "Besok aku pulang ke rumahku." Mobil yang ditumpangi Ernawati meluncur pelan di jalan perumahan yang dulu begitu akrab baginya. Di luar jendela, deretan pepohonan yang sama masih berdiri. Tapi entah mengapa semuanya tampak berbeda. Jalan itu sepi, seperti ikut menahan napas menyambut kepulangannya. Dewi yang duduk di sebelahnya sesekali melirik, tapi tak berkata apa-apa. Keheningan di antara mereka terasa seperti dinding tipis yang tak boleh dipecahkan. Saat mobil berhenti di depan rumah bercat krem dengan pagar besi hitam itu, tangan Ernawati bergetar di pangkuan. Rumah itu masih sama, rindangnya tanaman di halaman, pot bunga yang ia rawat dulu masih di tempatnya, tapi udara di sekitar terasa aneh, dingin, dan asing. Ia membuka pintu mobil perlahan, langkahnya goyah ketika menapaki jalan menuju teras. Setiap suara kecil dari langkahnya seperti gema di dada. Ia menatap pintu rumah yang dulu selalu dibuka Budi untuk menyambutnya pulang kerja. Dulu, pintu itu tempat ia menemukan pelukan hangat dan aroma masakan sederhana. Kini, entah mengapa, hanya rasa cemas yang menguasai. "Erna, yakin?" bisik Dewi pelan dari belakang. Ernawati menatap sahabatnya dan mengangguk. "Aku harus, Dew." Ia memutar kenop pintu. Tidak dikunci. Pelan-pelan, pintu terbuka, mengeluarkan suara derit yang menggema di ruang tamu. Ernawati masuk, dan seketika dadanya membeku. Di sofa yang dulu mereka beli bersama, duduk seorang wanita berambut sebahu mengenakan gaun merah muda, wajahnya berseri. Di sebelahnya, Budi, suaminya, dengan posisi tubuh yang terlalu dekat. Tangan lelaki itu menelusuri lembut rambut wanita tersebut sambil tertawa kecil. Ernawati terpaku di ambang pintu. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti. Suara jantungnya berdetak keras, menggema di telinganya sendiri. Napasnya tersendat, tapi ia tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Budi baru menyadari kehadirannya ketika Rika, wanita itu, menoleh dan berhenti tertawa. Wajah Budi menegang, tapi hanya sepersekian detik. Setelah itu, ekspresi kagetnya menghilang, berganti dengan sesuatu yang jauh lebih dingin, kebekuan tanpa rasa. "Erna?" Suaranya datar, hampir seperti menyebut nama orang asing. Ernawati tidak menjawab. Ia hanya menatap, mencoba mencari sedikit saja bayangan kasih yang dulu pernah ada di mata itu. Tapi yang ia temukan hanyalah jarak dan kebosanan. Rika memandangnya dari kepala hingga kaki, lalu menyandarkan diri manja ke bahu Budi, seolah menegaskan sesuatu yang tak perlu dijelaskan. "Mas, ini siapa?" tanyanya pelan, dengan senyum tipis di sudut bibir. Budi menarik napas, berdiri perlahan, lalu menatap Ernawati. "Kau seharusnya tidak di sini." Kata-kata itu menusuk seperti bilah tipis yang menembus tanpa darah. Ernawati masih tak bergerak, tapi matanya mulai berkaca. "Aku hanya ingin pulang." Suaranya nyaris tak terdengar. "Pulang?" Budi tersenyum miring, dingin. "Ini bukan rumahmu lagi, Ernawati. Semua sudah berubah. Aku sudah menikah lagi." Senyum Rika melebar, tapi Ernawati tidak menatapnya.
Ia hanya menatap Budi, lelaki yang dulu ia percayai lebih dari hidupnya sendiri. Menikah lagi? Ulangnya lirih, seolah ingin memastikan ia tak salah dengar. Budi mengangguk. Ya, setelah kau koma sebulan dan tak ada kepastian, aku tak bisa terus hidup dalam ketidakjelasan. Aku butuh seseorang yang nyata, bukan bayangan di ranjang rumah sakit. Kata-kata itu memecahkan sesuatu di dalam dirinya. Tapi Ernawati tetap berdiri tenang, seolah tubuhnya menolak jatuh hanya karena rasa sakit. Ia menelan ludah, berusaha berbicara, namun tenggorokannya tercekat. Jadi, ini balasanmu setelah semua yang kita lalui. Budi menatapnya datar. Aku sudah lelah, Erna. Kau terlalu rapuh, terlalu merepotkan. Lihat dirimu sekarang, masih terlihat seperti orang sakit. Aku butuh hidup yang baru. Keheningan panjang mengisi ruangan. Ernawati menatap wajah lelaki itu, mencoba mengenali suami yang dulu menemaninya menata rumah ini, yang menenangkannya saat takut petir, yang dulu selalu berkata, kita selamanya. Ya. Tapi lelaki di depannya sekarang hanyalah bayangan yang menyerupai seseorang yang dulu ia cintai. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar hanya napas berat yang penuh getir. Ia tahu tak ada gunanya memohon pada hati yang sudah tertutup. Rika berdiri, memeluk lengan Budi seolah menandai wilayahnya. Mas, sebaiknya suruh saja dia pergi. Dia membuat suasana jadi tegang. Budi menatap Ernawati sekali lagi, dengan sorot mata yang tak menyisakan kasih sedikit pun. Lalu dengan suara dingin dan datar, ia mengucapkan kalimat yang akan terus terngiang di telinga Ernawati selamanya. Pergi kau, wanita penyakitan. Hening menelan ruang tamu itu setelah kalimat terakhir Budi meluncur seperti pisau. Ernawati berdiri kaku di ambang pintu, napasnya berat, jantungnya berdegup tak beraturan. Ia menatap lelaki di depannya, lelaki yang dulu ia cintai, yang pernah bersumpah akan menjaganya dalam suka dan duka, kini menatapnya seperti beban yang ingin segera disingkirkan. Rika menatap Ernawati dengan senyum sinis, satu tangannya masih melingkar di lengan Budi. Mas, jadi ini perempuan yang dulu katanya hampir mati itu. Katanya pelan, tapi cukup jelas untuk menyayat hati. Budi tidak menegur. Ia malah menatap Ernawati dengan tatapan dingin. Dia bukan, dulu, Rika. Ini, Ernawati, istriku, atau, lebih tepatnya, mantan istriku. Ernawati mengangkat dagunya perlahan. Mantan, suaranya serak tapi tegas. Kita belum pernah bercerai, Budi. Kau bahkan tak pernah datang ke rumah sakit, apalagi bicara tentang ini. Budi menatap balik tanpa gentar. Kau koma, Erna. Aku tidak tahu apakah kau akan bangun atau tidak. Aku harus lanjut hidup. Aku butuh seseorang yang bisa menemaniku, bukan hanya kenangan. Ernawati tertawa pelan, getir. Jadi begitu murahnya arti janji, sehidup semati, untukmu. Jangan bawa-bawa janji, balas Budi, suaranya tajam. Kau tahu sendiri aku sudah cukup menderita selama ini. Aku yang harus menanggung semua, aku yang menjaga rumah sendirian. Saat kau terbaring tak sadar, aku sendirian menghadapi semuanya. Lalu Rika datang, dia membuatku hidup lagi. Rika mengelus lengannya dengan manja. Aku hanya ingin Mas bahagia, tidak terus tenggelam dalam masa lalu. Ernawati menatapnya dingin. Bahagia, ya? Dengan menghancurkan rumah tangga orang lain. Tatapan Rika berubah sedikit gelisah, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Aku tidak merebut siapapun. Mas Budi yang memilih aku. Lagi pula, siapa yang bisa menunggu orang koma tanpa kepastian? Kata-kata itu menusuk, tapi Ernawati tidak menangis. Tidak kali ini. Ia menatap Budi, mata mereka bertemu. Dan di sana, di dalam tatapan dingin itu, ia tahu cinta mereka sudah benar-benar mati. Kalau begitu, biar aku tidak mengganggu kebahagiaan barumu, katanya lirih tapi tegas. Tapi ingat, rumah ini, semua ini, hasil kerja keras kita berdua. Jangan berpikir aku akan menyerahkan segalanya begitu saja. Budi mendengus. Rumah ini sekarang atas nama aku. Kau tidak punya hak lagi. Benarkah? Jawab Ernawati, senyum kecil muncul di wajahnya. Kita lihat nanti. Rika menarik napas kesal. Mas, sudahlah. Suruh dia pergi. Aku tidak nyaman. Budi melangkah maju,
wajahnya datar. Erna, tolong jangan bikin keributan. Aku sudah menikah. Hidupku bukan untukmu lagi. Terimalah kenyataan. Pergi. Ernawati memandangnya lama sekali, seolah ingin mengingat setiap garis wajah yang dulu ia cintai, sebelum semuanya berubah jadi asing. Kau benar, Budi, katanya perlahan. Hidupmu bukan untukku lagi. Tapi jangan lupa, kau sedang menginjak seseorang yang dulu mengangkatmu dari nol. Aku mungkin jatuh hari ini, tapi aku tidak hancur. Budi terdiam sejenak, tapi tak ada penyesalan di matanya. Ia hanya menoleh, memberi isyarat agar Ernawati segera pergi. Ernawati menatap sekeliling. Foto-foto pernikahan mereka masih tergantung di dinding, tapi satu persatu sudah digantikan potret baru. Budi dan Rika tersenyum di pantai, di kafe, di ruang tamu yang sama. Dunia yang dulu ia bangun kini sepenuhnya milik orang lain. Tanpa sepatah kata lagi, Ernawati berbalik. Langkahnya pelan tapi pasti. Pintu berderit pelan ketika ia membukanya. Tepat saat ia melangkah keluar, langit menumpahkan hujan deras. Seolah alam pun menolak membiarkannya pergi tanpa kesedihan. Butiran air membasahi wajahnya, tapi ia tidak mengusapnya. Entah mana air hujan, mana air mata, semuanya menyatu dalam diam. Dewi yang menunggu di mobil berlari menghampiri dengan payung, tapi Ernawati menepis lembut. Tak apa, Dewu, biarkan saja. Aku ingin merasakannya. Ia berdiri di bawah hujan, menatap rumah yang kini bukan lagi miliknya. Dalam kepalanya hanya satu kalimat berputar, pelan tapi pasti. Janji yang pernah diucapkan Budi sendiri, kini hanya jadi ironi. Aku tak akan meninggalkanmu, apapun yang terjadi. Hujan terus turun. Ernawati berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Langkahnya kecil, tapi setiap tapak mengandung kekuatan baru yang mulai tumbuh di balik luka. Hujan belum juga reda. Ernawati terus berjalan di trotoar yang sepi. Langkahnya tanpa arah, matanya kosong menatap lurus ke depan. Air hujan menetes dari rambutnya, membasahi wajah, menyamarkan air mata yang akhirnya tak mampu lagi ia tahan. Sepatu putihnya berubah kusam, becek oleh lumpur. Namun ia terus melangkah, seolah tubuhnya digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Bukan oleh kesadaran, melainkan oleh rasa kehilangan yang terlalu besar untuk diukur. Mobil-mobil melintas, menimbulkan cipratan air yang membasahi ujung bajunya. Tapi Ernawati tak peduli. Dunia di sekelilingnya seperti hilang warna. Hanya ada bunyi hujan dan suara langkahnya sendiri. Ia tak tahu berapa lama sudah berjalan. Mungkin setengah jam, mungkin lebih. Tubuhnya menggigil, tapi pikirannya justru panas oleh serpihan kenangan. Tawa di meja makan, tangan Budi yang dulu menggenggamnya, kata-kata lembut yang kini berubah menjadi pisau. Semua berputar di kepalanya, membuat dadanya sesak. Akhirnya, langkahnya melemah. Ia berhenti di depan halte kosong, duduk di bangku besi yang dingin dan basah. Tangannya bergetar saat meraih ponsel dari tas kecil yang ia bawa. Layar ponselnya buram oleh air, tapi ia masih bisa melihat satu nama di daftar kontak, Dewi. Ia menatap nama itu lama, ragu untuk menekan tombol panggil. Namun pada akhirnya, jarinya bergerak sendiri. Nada sambung terdengar 2 kali, lalu suara Dewi muncul di seberang. Erna, di mana kau? Aku cari dari tadi. Kau tiba-tiba lari begitu saja. Ernawati menarik napas gemetar. Suaranya pecah, seperti anak kecil yang baru sadar ia sendirian. Dewu, aku nggak tahu di mana. Aku cuma jalan, terus jalan. Aku jemput kau sekarang. Kirim lokasimu. Cepat, suara Dewi tegas, tapi hangat. Beberapa menit kemudian, lampu mobil berhenti di depan halte. Dewi keluar sambil berlari kecil membawa payung. Begitu melihat Ernawati, ia langsung memeluknya tanpa bicara. Pelukan itu sederhana, tanpa kata penghiburan, tanpa nasihat, tapi justru disitulah Ernawati akhirnya hancur. Tangisnya pecah, dalam dan panjang, mengalir bersama derasnya hujan. Ia menenggelamkan wajah di bahu sahabatnya, membiarkan semua sakit yang ia tahan sejak tadi meluap keluar. Sudah, Erna, bisik Dewi pelan. Biarkan semua keluar. Kau nggak perlu kuat malam ini. Cukup bernapas. Ernawati tidak menjawab, hanya menangis lebih keras. Bahunya berguncang, tubuhnya terasa ringan sekaligus kosong. Setelah sekian lama menahan diri,
Akhirnya ia mengakui pada dirinya sendiri. Ia terluka, dan itu tak apa-apa. Dewi menepuk punggungnya lembut. Kau ikut aku malam ini. Aku nggak akan biarkan kau sendirian. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di apartemen Dewi di lantai 7. Ruangan itu hangat dan beraroma teh melati. Dewi menyodorkan handuk dan pakaian bersih. Ernawati berganti pakaian dengan gerakan lambat, lalu duduk di sofa, menatap lampu kota dari balik jendela besar. Hujan masih turun di luar, tapi kini hanya terdengar seperti bisikan. Dewi menuangkan teh hangat ke dalam 2 cangkir. Ia duduk di sebelah Ernawati, diam sejenak, lalu berkata dengan nada lembut tapi pasti, "Erna, hidupmu belum berakhir. Kau boleh hancur sekarang, tapi jangan berhenti di sini. Suatu hari nanti, kau akan berterima kasih pada dirimu sendiri karena memilih untuk tetap hidup." Ernawati menatap cairan teh di tangannya, uapnya naik perlahan, menenangkan. "Dew, aku bahkan gak tahu harus mulai dari mana." Dewi menatapnya lembut. "Mulai dari hal paling kecil, bangun besok pagi, sarapan, mandi, napas. Lakukan itu dulu. Sisanya nanti akan menemukan jalannya sendiri." Ernawati menatap keluar jendela lagi. Lampu-lampu di kejauhan tampak bergetar oleh sisa hujan. Dalam dirinya, sesuatu yang lama diam mulai bergerak pelan. Bukan harapan besar, tapi sekadar keinginan untuk tidak menyerah. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berbisik lirih, seperti janji kecil pada dirinya sendiri. "Aku harus bangkit, entah bagaimana caranya." Pagi itu cahaya matahari menembus tirai apartemen Dewi, memantul lembut di dinding krem. Ernawati duduk di meja kecil dekat jendela, secangkir teh hangat di tangan kirinya, sementara tangan kanannya menulis perlahan di buku catatan bergaris. Di halaman pertama, ia menulis kalimat sederhana, "Hari ini aku masih hidup, dan itu cukup." Tulisan itu tidak rapi, sebagian hurufnya gemetar. Tapi setiap goresan pena seperti menambal sedikit demi sedikit bagian dirinya yang retak. Sudah seminggu sejak ia meninggalkan rumah itu. Rumah yang kini bukan miliknya lagi. Dalam 7 hari itu, ia banyak diam, banyak menangis dalam sunyi. Namun ada sesuatu yang mulai berubah. Ia tak lagi tenggelam dalam luka yang sama. Setiap pagi, Dewi berangkat kerja lebih dulu, meninggalkan catatan kecil di meja dapur. "Jangan lupa sarapan, Erna." Awalnya Ernawati hanya menatap catatan itu tanpa selera, tapi hari demi hari, ia mulai melakukannya. Menyeduh kopi, memanggang roti, lalu menulis diari setelahnya. Hal-hal kecil itu terasa remeh, tapi baginya, itu tanda bahwa hidupnya perlahan bergerak lagi. Suatu sore, ia menerima pesan dari Dokter Arman. "Bagaimana kabarnya, Bu Ernawati? Jika ada waktu, saya ingin Anda datang untuk kontrol ringan. Tak perlu cemas." Beberapa jam kemudian, Ernawati sudah duduk di ruang praktik dokter itu. Aroma antiseptik bercampur bau kopi memenuhi udara. Dokter Arman menatapnya dari balik meja, senyum hangat terukir di wajahnya. "Senang melihat ibu bisa datang sendiri," katanya sambil menutup berkas rekam medis. "Tidak lagi dengan tongkat." Ernawati tersenyum tipis. "Saya coba berjalan sendiri, Dok. Awalnya goyah, tapi ternyata bisa juga." "Bagus," jawab Arman tenang. "Kadang tubuh lebih cepat pulih ketika pikiran mulai berdamai. Luka bukan hanya di kaki atau tangan, tapi juga di dalam kepala. Begitu kita berhenti memeliharanya, ia mulai sembuh." Ernawati mengangguk pelan. "Saya pikir saya sudah kalah, Dok. Tapi sekarang saya merasa seperti bayi yang baru belajar berdiri. Masih takut jatuh, tapi sudah tak mau merangkak lagi." Dokter Arman tersenyum, lalu bersandar di kursinya. "Itu kalimat yang indah. Tapi jangan lupa, setiap orang berhak jatuh. Bedanya, yang kuat adalah mereka yang tahu kapan harus bangun." Percakapan mereka mengalir lembut, tak ada nada kasihan. Ernawati merasa nyaman, tidak dihakimi, tidak dikasihani. Dokter Arman memperlakukan luka batinnya sama seperti luka fisiknya. Dirawat dengan kesabaran, bukan dengan belas iba. Saat ia hendak pergi, Dokter Arman menepuk pundaknya ringan. "Ingat, Bu Ernawati, tidak ada kata terlambat untuk memulai ulang. Kadang yang kita anggap akhir, justru gerbang menuju hidup yang baru." Dalam perjalanan pulang,
Kalimat itu berputar terus di kepalanya. Ia berjalan pelan di trotoar, melewati taman kecil di dekat apartemen. Di sana, anak-anak bermain bola, tawa mereka membelah sore. Ernawati berhenti sejenak, menatap ke bawah, ke kakinya sendiri. Ia sadar sudah beberapa langkah ia lalui tanpa terpincang. Angin sore meniup lembut rambutnya. Ia menarik napas panjang, merasakan dadanya sedikit lebih ringan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa seperti korban, tapi seperti seseorang yang sedang disembuhkan oleh waktu. Malamnya, ia membuka lagi buku hariannya. Di halaman baru, ia menulis dengan lebih mantap. Luka ini bukan untuk disesali. Ia ada agar aku belajar menjadi kuat. Ia menutup buku itu dengan senyum kecil. Bayangan Budi masih muncul kadang-kadang, tapi tak lagi menyesakkan. Sekarang bayangan itu hanya bagian dari masa lalu, bukan pusat hidupnya. Ernawati berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Mata yang dulu kosong kini memantulkan sedikit keberanian. Ia mengulurkan tangan, menyentuh refleksi itu seolah meneguhkan janji. Tidak apa-apa, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku pernah jatuh. Tapi aku tak akan terus jatuh. Ia menatap jendela, langit malam bersih, tanpa hujan, tapi bintang mulai muncul satu persatu. Rasanya seperti isyarat kecil dari semesta, bahwa terang selalu datang, asal ia mau menunggu. Dengan napas dalam dan nada tegas, Ernawati berbisik, menutup malam itu dengan tekad baru. Aku tak akan terus jadi korban. Pagi itu, Ernawati duduk di ruang tamu apartemen Dewi dengan buku harian di pangkuan. Sementara Dewi di meja makan menatap laptop dengan ekspresi serius. Biasanya pagi mereka tenang, secangkir kopi, sedikit obrolan ringan, tapi kali ini suasananya berbeda. Ada ketegangan samar yang belum diucapkan. Dewi mengetik sesuatu dengan cepat, lalu menghentikan gerakannya tiba-tiba. Erna, panggilnya tanpa menoleh. Kau masih ingat waktu dulu beli rumah itu? Siapa yang waktu itu tanda tangan sertifikat? Ernawati mengerutkan kening. Tentu saja aku dan Budi. Tapi waktu itu aku yang bayar DP dan cicilan awal. Kenapa tanya begitu? Dewi menggigit bibir bawahnya, lalu memutar layar laptop agar Ernawati bisa melihat. Aku sedang bantu adikku urus dokumen rumah, dan tanpa sengaja aku buka data lama di kantor notaris tempat aku kerja dulu. Nama kalian sempat muncul di arsip. Aku iseng periksa ulang. Di layar, tampak dokumen digital kepemilikan rumah yang pernah mereka tempati. Ernawati menatapnya, matanya membaca setiap baris dengan seksama. Tapi sesuatu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Di bagian tanda tangan, ada namanya, hanya saja, bukan tanda tangannya yang asli. Tulisan itu mirip, tapi terlalu rapi, terlalu mekanis. Ia tahu betul caranya menulis huruf E di awal namanya, sedikit miring ke kiri. Di dokumen itu, huruf E tegak lurus sempurna. Dewu, ini, suaranya tercekat. Dewi mengangguk, wajahnya tegang. Ya, itu palsu. Aku sudah bandingkan dengan tanda tanganmu di surat lama yang pernah kau titipkan ke aku dulu, waktu kau masih kerja di kantor. Jelas berbeda. Ini sepertinya hasil pemalsuan dokumen. Ernawati menatap layar kosong. Matanya berkaca tapi tak menangis. Hanya ada rasa kaget yang perlahan berubah menjadi dingin. Jadi, selama ini, rumah itu masih atas namaku. Dewi mengangguk. Awalnya iya. Tapi dari catatan notaris baru, statusnya berubah jadi atas nama Budi 2 minggu sebelum kau kecelakaan. Ada surat peralihan hak yang seolah-olah ditandatangani olehmu. Aku hampir yakin ia memalsukan dokumen itu. Suara jam dinding berdetak pelan di antara mereka. Ernawati menatap jarinya sendiri di pangkuan, lalu berbisik. Dia tidak hanya meninggalkan aku, dia juga mencuri dari aku. Dewi menutup laptop perlahan. Erna, aku tahu ini berat, tapi kita bisa buktikan. Aku punya kenalan di bagian legal. Kalau kau mau, aku bisa bantu cek lebih dalam. Ernawati diam. Ia tidak langsung menjawab. Di kepalanya, potongan-potongan masa lalu berkelebat. Budi yang tampak sibuk menandatangani sesuatu, alasan-alasan kecil yang dulu ia abaikan karena percaya. Semua itu kini membentuk pola yang jelas, kebohongan yang disusun rapi di belakangnya. Ia menatap keluar jendela, sinar matahari pagi menimpa wajahnya. Di pantulan kaca, ia melihat dirinya sendiri.
bukan lagi perempuan yang hanya terluka, tapi seseorang yang baru saja menemukan alasan untuk melawan. Dewi, ucapnya pelan, aku tidak mau terburu-buru. Aku mau pastikan semuanya dulu. Tapi kalau ini benar, aku tidak akan diam. Dewi menatapnya lekat, seolah memastikan sahabatnya benar-benar siap menghadapi apapun yang akan datang. Aku bersamamu, Erna. Dari awal sampai akhir. Ernawati mengangguk. Ia menutup laptop itu perlahan, lalu berdiri. Tubuhnya tegak, suaranya tenang tapi berisi keyakinan yang tajam seperti bilah logam yang baru diasah. Selama ini aku berpikir sudah kehilangan segalanya, katanya lirih. Tapi ternyata aku masih punya satu hal yang tersisa, kebenaran. Dewi hanya menatap, tanpa bicara. Ia tahu, sesuatu telah berubah dalam diri Ernawati pagi itu. Ernawati menarik napas dalam, menatap lurus ke depan. Senyum tipis muncul di bibirnya, bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang baru saja menemukan arah. Dengan suara tenang namun mengandung kekuatan yang menekan udara di sekitarnya, ia berkata, "Baik, kini aku tahu apa yang harus kulakukan." Hari-hari berikutnya berjalan dengan keheningan yang berbeda. Ernawati tidak lagi menangis di tengah malam, tidak lagi menatap kosong ke arah jendela. Kini ia duduk setiap pagi dengan buku catatan, pena, dan segelas teh hangat. Setiap hal kecil ia tulis, tanggal, nama notaris, transaksi, bahkan percakapan yang pernah ia dengar antara dirinya dan Budi sebelum kecelakaan. Ia tidak menulis dengan marah. Ia menulis dengan kepala dingin, seperti seseorang yang sedang menata kepingan puzzle hidupnya agar kembali utuh. Dewi memperhatikannya dari meja makan, sambil menatap laptop yang terbuka menampilkan dokumen-dokumen legal. "Aku sudah hubungi temanku di kantor hukum," katanya pelan. Namanya Arif, pengacara properti. Dia orangnya hati-hati tapi tajam. Kalau ada pemalsuan tanda tangan, dia bisa bantu urus secara resmi. Ernawati menatapnya sambil mengangguk. "Bagus. Tapi kita jangan gegabah. Aku ingin semua bukti lengkap sebelum bertindak." Dewi tersenyum tipis. "Kau sudah seperti penyelidik profesional sekarang." Ernawati membalas dengan tenang. "Kalau aku gegabah, aku akan jadi seperti mereka." Mereka bekerja bersama hampir setiap hari. Dewi membantu mencari salinan dokumen lama melalui kontaknya di notaris lama, sementara Ernawati fokus menelusuri data keuangan dari rekening bersama mereka dulu. Ia menemukan bahwa beberapa transfer dari rekening pribadinya masuk ke rekening Budi, disamarkan sebagai biaya renovasi rumah. Padahal, tak pernah ada renovasi yang dilakukan. Ia mencatat semuanya. Rapi, terstruktur. Di sela aktivitas itu, kadang ia berhenti, menatap keluar jendela, dan menarik napas panjang. Bukan karena ragu, tapi karena sadar betapa banyak kepercayaan yang dulu ia berikan tanpa pertanyaan. Sekarang ia tahu, kepercayaan yang buta bisa menjadi senjata bagi orang yang salah. Suatu sore, mereka bertemu dengan Arif di sebuah kafe kecil di pusat kota. Pengacara itu berpenampilan tenang, kacamata hitam tergantung di saku kemejanya. Setelah mendengarkan cerita Ernawati dengan saksama, ia membuka map berisi dokumen pembanding. "Ini menarik," katanya akhirnya. "Tanda tangan pada akta peralihan hak ini memang tidak identik. Saya bisa pastikan dengan uji forensik dokumen. Kalau hasilnya sesuai dugaan, posisi hukum Anda kuat, Bu Ernawati." Ernawati mengangguk perlahan. "Apa langkah selanjutnya?" "Kita kumpulkan bukti formal, salinan sertifikat lama, rekening pembayaran rumah, dan pernyataan notaris pertama. Setelah itu, kita kirim somasi. Tapi saya sarankan, lakukan semua dengan kepala dingin. Tujuannya bukan mempermalukan, tapi menegakkan hak Anda." Ia menatap Arif lama, lalu berkata tenang, "Saya tidak ingin membalas dengan kebencian, Pak. Saya hanya ingin yang seharusnya milik saya kembali." Arif mengangguk puas. "Itu cara terbaik. Orang yang tenang biasanya menang, karena dia tahu apa yang sedang ia perjuangkan." Ketika pertemuan selesai, Dewi dan Ernawati berjalan keluar kafe. Hujan gerimis turun, membasahi jalanan, tapi Ernawati tidak menunduk. Ia justru menatap langit, membiarkan titik air menyentuh wajahnya. Ada ketenangan baru yang mengalir di dalam dirinya, bukan karena ia ingin membalas,
Tapi karena ia tahu kini ia memiliki arah yang jelas. Dewu, katanya pelan saat mereka menunggu taksi. Aku tidak ingin menjatuhkannya dengan cara kotor. Aku hanya ingin kebenaran berbicara sendiri. Dewi menatapnya kagum. Kau berubah, Erna. Tapi berubah jadi versi terbaik dari dirimu. Ernawati tersenyum samar. Dulu aku pikir kekuatan itu artinya membalas dengan keras. Sekarang aku tahu, kekuatan sejati adalah diam tapi pasti. Malam itu, di apartemen, ia menatap catatan yang kini penuh dengan bukti, tanggal, dan nama. Semuanya tertata rapi. Di halaman terakhir buku itu, ia menulis satu kalimat penutup, bukan dengan getar marah, melainkan dengan keyakinan yang mantap dan tenang. Balasanku bukan amarah, tapi kebenaran. Pagi itu, Budi menatap layar laptop di meja kerjanya dengan wajah kusut. Deretan angka di laporan keuangan perusahaannya tampak tidak bersahabat. Saldo menurun drastis, beberapa proyek tertunda, dan email dari mitra bisnis menuntut kejelasan pembayaran. Ia menutup laptop dengan kasar, meneguk kopi yang sudah dingin, lalu menatap kosong ke dinding ruang tamu. Di balik semua itu, ada sesuatu yang mengganjal. Surat pemberitahuan penyitaan sementara atas aset rumah yang baru dikirimkan kemarin sore. Ia bahkan belum sempat memberitahu Rika. Surat itu menyebut nama Ernawati. Nama yang selama sebulan terakhir ia coba hapus dari pikirannya, tapi kini kembali menghantuinya seperti bayangan yang enggan pergi. Gila, gumamnya pelan. Perempuan itu benar-benar bangkit. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Rika yang duduk di sofa dengan ponsel di tangan menatapnya sekilas, lalu kembali fokus pada layar. Sejak beberapa hari terakhir, Rika memang mulai dingin. Tidak ada lagi manja atau rayuan seperti dulu. Kenapa mondar-mandir kayak orang gak tenang? Tanya Rika akhirnya tanpa menoleh. Budi berhenti di depan jendela. Kau tahu nggak? Rumah ini sedang diselidiki. Katanya ada masalah legalitas. Aku bisa kehilangan semuanya kalau tidak segera beres. Rika mengangkat alis. Masalah legalitas apa? Bukankah rumah ini sudah atas namamu? Seharusnya begitu, kata Budi cepat. Tapi entah bagaimana, sekarang muncul dokumen yang menunjukkan tanda tangan Ernawati dipalsukan. Bisa-bisa semuanya ditarik balik. Rika tertawa kecil, tapi bukan tawa yang menenangkan. Jadi kau palsukan tanda tangannya? Budi menatapnya tajam. Jaga bicaramu. Aku cuma menyederhanakan proses. Waktu itu dia koma, aku butuh rumah ini untuk jaminan bisnis. Rika meletakkan ponsel, menatap Budi dengan sorot yang mulai berubah sinis. Jadi sebenarnya kau nggak punya apa-apa tanpa dia, ya? Ucapan itu menampar. Budi tak menjawab. Ia berjalan ke meja, membuka laptop lagi, berpura-pura sibuk membaca sesuatu. Tapi pikirannya kacau. Beberapa panggilan telepon masuk, dari rekan bisnis, dari bank, dari pemasok. Semuanya menanyakan hal yang sama. Kapan pembayaran diselesaikan? Ia tahu mereka mulai ragu padanya. Uang yang dulu lancar kini tersendat, proyek tertunda, dan reputasi perlahan runtuh. Siang itu, Rika berdiri di depan cermin sambil berdandan. Ia terlihat bosan, wajahnya datar. Aku capek, Bud. Sejak aku sama kamu, hidupku malah tambah stres. Katanya pengusaha sukses, nyatanya tiap hari dikejar utang. Budi memijat pelipisnya, menahan emosi. Aku lagi berusaha menyelesaikan semuanya. Sedikit saja sabar, semuanya akan beres. Berusaha. Rika berbalik, nadanya meninggi. Kau pikir aku mau ikut jatuh bersamamu? Aku bukan Ernawati yang sabar nerima semua tingkahmu. Kata itu, Ernawati kembali menghantam dadanya. Ia menatap Rika dengan mata tajam, suaranya berat. Jangan bandingkan dirimu dengan dia. Rika tertawa dingin. Oh, aku nggak akan. Karena aku nggak sebodoh dia yang percaya padamu sampai hancur. Aku cuma mau bilang satu hal. Kalau rumah ini benar disita, aku pergi. Budi terdiam. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, tapi ia tak berkata apapun. Dalam hatinya, kemarahan dan ketakutan bercampur. Ia dulu berpikir bisa menghapus Ernawati dari hidupnya. Kini justru bayangan perempuan itu menjadi alasan segalanya runtuh. Suasana di ruang tamu memanas. Hujan mulai turun di luar jendela, menambah berat udara di antara mereka. Rika, suaranya akhirnya keluar,
pelan tapi penuh tekanan. Aku sudah korbankan banyak buatmu. Jangan berpura-pura seolah kau tidak tahu itu. Rika mendengus. Korbankan? Kau mencampakkan istrimu, memalsukan tanda tangan, dan menganggap semua itu pengorbanan? Kau bukan korban, Bud. Kau cuma takut kalah. Budi membanting cangkir kopi ke lantai. Pecahannya menyebar. Kopi tumpah di karpet. Cukup. Rika menatapnya tajam. Ya, cukup. Aku muak hidup dalam kebohonganmu. Ia mengambil tasnya, berdiri, lalu menatapnya sekali lagi. Kau pikir aku akan bertahan saat semuanya ambruk? Tidak, Budi. Aku tidak seperti itu. Ia pergi meninggalkan rumah dengan langkah cepat, pintu menutup keras di belakangnya. Budi berdiri sendirian di ruang tamu. Suara hujan dan gemerincing pecahan cangkir menjadi satu-satunya bunyi yang tersisa. Ia menatap lantai, napasnya berat. Dunia yang dulu ia bangun dengan ambisi kini retak, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia akui, ketakutan. Ia berbisik pada dirinya sendiri, hampir tak terdengar di tengah hujan yang deras. Semua ini mulai berbalik. Dan di luar sana, di tempat lain, Ernawati sedang bersiap untuk langkah berikutnya. Pagi itu, matahari menembus jendela apartemen kecil Dewi, menyalakan warna hangat di dinding ruang tamu. Ernawati berdiri di depan meja makan yang kini berubah fungsi menjadi tempat kerja sementara. Di atasnya ada tumpukan kain, beberapa katalog desain, dan lembar catatan rencana usaha yang tertulis rapi. Sudah hampir 2 bulan sejak ia keluar dari rumah sakit, dan untuk pertama kalinya, hidupnya terasa stabil. Bukan sempurna, tapi tenang. Ia belajar menerima kenyataan tanpa menyerah. Dewi datang membawa 2 gelas jus jeruk, dan menatap catatan itu. Jadi benar kau mau mulai usaha sendiri? Ernawati tersenyum kecil. Ya, aku tidak mau terus menggantungkan diri pada siapapun lagi. Aku dulu suka menjahit. Ingat, aku ingin buat usaha kecil, pakaian rumahan tapi nyaman dan elegan. Dewi mengangguk penuh semangat. Itu ide bagus. Aku bisa bantu promosikan di media sosial kantor. Kau tahu, banyak ibu-ibu yang suka model sederhana tapi rapi. Ernawati menatap kain di depannya, jarinya mengelus perlahan permukaannya yang halus. Ada perasaan hangat yang tumbuh, bukan sekadar rencana bisnis, tapi semacam penyembuhan. Ia ingin memulai lagi, dari hal yang ia cintai. Beberapa hari kemudian, ia pergi ke rumah jahit lama tempat ia dulu belajar menjahit. Tempat itu masih sama, dinding biru muda, mesin jahit berderak pelan, dan aroma kain baru yang khas. Pemiliknya, Bu Yanti, menyambutnya dengan pelukan hangat. Erna, sudah lama sekali. Aku dengar kau sakit, tapi sekarang lihat dirimu, sehat dan bersinar lagi. Ernawati tertawa kecil. Pelan-pelan saja, Bu. Saya baru mau mulai lagi. Ia mulai mengerjakan beberapa potong baju pesanan kecil dari teman-teman Dewi. Malam-malamnya dihabiskan di depan mesin jahit, ditemani musik lembut dan secangkir teh hangat. Di setiap helai benang yang ia jahit, seolah ada kepingan dirinya yang dulu rapuh kini perlahan tersambung kembali. Suatu sore, Dr. Arman datang menjenguk. Ia berdiri di depan meja kerja Ernawati, melihat deretan kain dan pola yang menumpuk rapi. Wah, ini kemajuan luar biasa, Bu Ernawati, katanya dengan nada kagum. Ernawati tersenyum. Saya tidak menyangka, Dok. Rasanya seperti hidup saya benar-benar dimulai dari awal. Dr. Arman duduk di kursi tamu, menatapnya dengan senyum bijak yang sama seperti dulu di rumah sakit. Begitulah hidup. Kadang kita harus jatuh dulu, agar tahu di mana kita bisa berdiri paling kuat. Saya bangga melihat Anda memilih membangun, bukan membalas. Dulu saya pikir kekuatan itu berarti bertahan dari sakit, kata Ernawati pelan. Sekarang saya tahu, kekuatan itu justru datang dari kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Arman mengangguk setuju. Tepat sekali. Luka bisa sembuh, tapi semangat yang lahir dari luka, itu yang membuat seseorang benar-benar hidup. Mereka berbincang cukup lama tentang rencana usaha, kesehatan Ernawati yang semakin stabil, dan pandangan hidup yang kini lebih matang. Tidak ada lagi bayang-bayang Budi dalam nada suaranya, hanya ketenangan. Malamnya, setelah Arman pamit, Ernawati duduk di depan hasil jahitannya,
sebuah gaun sederhana berwarna krem lembut. Ia menatapnya lama, lalu menyentuh permukaannya. Dalam hati, ia tahu, setiap jahitan adalah tanda bahwa ia telah melewati badai. Udara malam terasa sejuk. Ia berjalan ke balkon kecil apartemen, menatap langit yang bertabur bintang. Ada cahaya kota di kejauhan, samar tapi indah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dada Ernawati terasa ringan. Dewi muncul di belakangnya, membawa 2 cangkir teh. Kau kelihatan bahagia malam ini. Ernawati menatapnya dan tersenyum. Senyum yang tulus, bukan paksaan, bukan sekadar sopan. Senyum dari hati yang mulai pulih. Ya, Dewi, katanya lembut. Aku rasa, akhirnya aku benar-benar hidup lagi. Dan di bawah langit malam yang tenang, senyum itu menjadi tanda pertama kebangkitan Ernawati. Senyum yang lahir dari kekuatan baru yang tak lagi terguncang oleh masa lalu. Hari itu, Budi duduk di ruang tamu rumah yang kini kosong dan berdebu. Tirai robek setengah terbuka, angin sore berembus pelan membawa aroma lembab dari halaman yang tak terurus. Dulu, rumah ini penuh tawa, lampu terang, dan musik dari televisi. Sekarang, hanya keheningan yang menemani. Telepon di meja berdering untuk kesekian kalinya. Ia melirik sekilas, nomor dari pihak bank. Ia tidak mengangkatnya. Sudah seminggu penuh panggilan itu datang, menagih pembayaran pinjaman bisnis yang tak pernah sempat ia lunasi. Bisnisnya resmi tutup 2 bulan lalu. Rekan-rekan yang dulu menyanjungnya, satu persatu menjauh. Tidak ada lagi ajakan makan siang atau tawa sok akrab di kafe. Yang tersisa hanyalah pesan singkat yang dingin. Maaf, Bud, kami tak bisa lanjut kerjasama. Ia mencoba bangkit, mencari proyek baru, tapi reputasinya sudah hancur. Kabar tentang kasus hukum yang menjeratnya, pemalsuan tanda tangan dan perebutan aset, menyebar cepat di antara para pengusaha. Tak seorang pun mau bersentuhan dengan orang yang dianggap licik dan bermasalah. Budi menatap sekeliling rumah. Dinding yang dulu ia banggakan, perabotan yang dulu ia beli bersama Rika, kini terasa asing. Ia berjalan ke kamar, membuka lemari yang sudah setengah kosong. Baju-baju Rika tak ada lagi. 1 minggu lalu, Rika benar-benar pergi tanpa pamit. Ia hanya meninggalkan pesan singkat di meja. Aku bukan perempuan yang mau hidup dengan sisa-sisa. Budi menatap pesan itu berulang kali, sampai tinta di kertasnya terasa seperti menembus dadanya sendiri. Ia mencoba menghubunginya, tapi nomor Rika sudah tidak aktif. Seseorang sempat mengatakan Rika pindah ke kota lain, bekerja di butik temannya. Budi tak mencoba mengejar. Entah karena malu, atau karena ia tahu, semua sudah berakhir. Sore mulai gelap. Ia duduk di sofa usang, menatap lantai kosong. Di atas meja, ada 1 map coklat berisi surat-surat hukum. Salah satunya dari pengadilan, pemberitahuan resmi tentang peralihan kembali kepemilikan rumah kepada Ernawati. Ia tersenyum kecut, pahit. Jadi pada akhirnya, kembali juga ke dia. Gumamnya pelan. Ada rasa marah, tapi lebih banyak penyesalan yang menekan dada. Ia ingat masa-masa awal dengan Ernawati. Ketika mereka berjuang bersama, membangun sedikit demi sedikit. Ia yang dulu disokong penuh oleh istrinya, tapi memilih berpaling demi keserakahan dan ego. Kini, semua hasil dari keputusan itu berdiri di hadapannya, kehancuran yang sempurna. Budi berjalan keluar rumah, duduk di anak tangga depan. Hujan tipis mulai turun, membasahi wajahnya. Tapi ia tidak beranjak. Mungkin karena tak ada lagi tempat untuk kembali. Mobilnya sudah dijual. Kantornya tutup. Rekan-rekannya hilang. Rika pergi. Dan yang paling ironis, satu-satunya orang yang mungkin bisa memaafkan, telah ia campakkan tanpa belas kasihan. Lampu jalan menyala, menerangi sosok Budi yang kini hanya bayangan dirinya sendiri. Ia menyandarkan kepala ke dinding, menatap langit yang mendung. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi perlawanan. Hanya kelelahan. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap tangannya yang dulu sibuk menghitung keuntungan, kini hanya menggenggam kehampaan. Suara hujan makin deras, dan dalam kesunyian itu, kata-kata keluar dari bibirnya pelan, nyaris seperti doa yang terlambat. Mungkin aku memang pantas kehilangan segalanya. Langit sore itu mendung, jalanan basah sisa hujan yang baru reda. Ernawati berjalan pelan menyusuri trotoar menuju kafe langganannya.
Di tangannya ada map kecil berisi desain baju untuk pelanggan barunya. Hidupnya kini dipenuhi hal-hal sederhana yang menenangkan. Begitu masuk ke dalam kafe, aroma kopi dan kayu panggang menyambutnya. Ia memesan latte dan duduk di sudut dekat jendela, tempat favoritnya. Dari sana, ia bisa melihat lalu lintas yang padat tapi damai. Dunia terus berjalan, dan ia merasa akhirnya ikut bergerak lagi bersamanya. Namun, saat pelayan meletakkan kopi di mejanya, suara yang sudah lama tak ia dengar memanggil pelan dari arah belakang. "Erna?" Suara itu membuatnya terdiam. Ia menoleh perlahan. Budi berdiri beberapa langkah dari meja, tampak lebih kurus, rambutnya berantakan, wajahnya lelah dan pucat. Ia mengenakan jaket lusuh, bukan pria rapi dan percaya diri seperti dulu. Keduanya saling menatap dalam diam. Waktu seolah berhenti sejenak di antara mereka. Ernawati menunduk sedikit, lalu mengisyaratkan pelayan agar menambah 1 cangkir kopi. "Silakan duduk, Budi," katanya tenang. Budi ragu-ragu, tapi akhirnya duduk di kursi seberang. Tangan gemetarnya memegang cangkir yang baru datang. Tak ada kata pembuka selain helaan napas berat. "Aku nggak sengaja lihat kamu lewat tadi," katanya pelan. "Aku cuma mau bilang, aku minta maaf, Erna." Ernawati menatapnya, mata lembut tapi tenang. "Maaf untuk apa, Bud?" "Untuk semuanya," jawabnya cepat, hampir tergesa. "Aku kehilangan banyak hal, dan baru sadar, yang paling berharga justru yang dulu aku buang." Ernawati mengaduk kopinya perlahan. Kehidupan selalu memberi kita kesempatan untuk belajar. Tapi sayangnya, tidak semua pelajaran bisa mengembalikan yang sudah hilang. Budi menatap meja. "Aku tahu aku pantas kehilangan semuanya. Tapi aku cuma ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal." Diam sejenak. Hanya suara hujan ringan di luar jendela yang terdengar. Ernawati tersenyum tipis, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya bisa menatap masa lalu tanpa rasa sakit. "Aku tidak benci padamu, Bud. Dulu mungkin iya. Tapi sekarang, aku sudah belajar melepaskan." Budi menatapnya penuh harap. "Kalau begitu, apa masih mungkin kita mulai lagi?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Ernawati meletakkan sendok kecil di atas piring, menatapnya dalam-dalam. Tak ada amarah, tak ada nostalgia, hanya ketenangan yang lahir dari kedewasaan. "Bud," katanya lembut, "kau dan aku pernah berjalan bersama. Tapi sekarang jalanku sudah berbeda. Aku sudah berdamai dengan masa lalu, dan aku tidak ingin kembali ke sana." Budi menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku mengerti." Ernawati berdiri, merapikan tasnya. Ia menatap Budi sekali lagi, pandangan terakhir yang bukan kebencian, melainkan perpisahan yang utuh. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tak akan kembali." Ia melangkah keluar dari kafe, meninggalkan Budi yang masih terdiam di kursi, menatap sisa kopi yang mendingin, seperti sisa kehangatan yang tak akan pernah kembali lagi. Pagi di kota terasa berbeda bagi Ernawati. Udara masih dingin, tapi lembut. Cahaya matahari menembus tirai jendela apartemennya, menyentuh meja kayu di mana secangkir teh hangat mengepulkan aroma melati. Ia duduk diam, menatap uap yang perlahan naik, seperti napas kehidupan yang mengajarkan ketenangan setelah badai panjang. Beberapa hari telah berlalu sejak pertemuannya dengan Budi di kafe. Tak ada gejolak, tak ada tangis. Hanya rasa lega yang mengendap dalam diam. Ia baru sadar, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan beban yang dulu menjerat dadanya begitu lama. Selama bertahun-tahun, ia hidup dengan luka yang tak kasat mata. Perasaan dikhianati, kehilangan harga diri, kehilangan cinta yang pernah ia jaga sepenuh hati. Tapi kini, luka itu tidak lagi terasa seperti ancaman. Ia bukan sembuh karena waktu semata, melainkan karena kesadarannya sendiri, untuk berhenti menggenggam yang telah berlalu. Hari itu, Dr. Arman datang berkunjung, seperti biasa membawa senyum hangat dan 2 kantong roti gandum dari toko langganannya. "Masih suka teh di pagi hari?" tanyanya sambil duduk di seberang meja. "Selalu," jawab Ernawati sambil tersenyum. "Teh membuatku mengingat hal sederhana. Hidup ini seharusnya tidak tergesa." Arman menatapnya sejenak. "Kau kelihatan lebih tenang sekarang. Dulu waktu pertama kali aku menemuimu, wajahmu selalu tegang. Sekarang,
seperti seseorang yang sudah selesai berdamai dengan masa lalunya. Ernawati tertawa kecil. Mungkin karena aku sudah berhenti melawan hidup. Aku dulu ingin semua kembali seperti semula, tapi sekarang aku sadar, hidup bukan tentang mengulang, tapi memahami. Mereka terdiam beberapa saat, menikmati keheningan pagi. Di luar jendela, burung-burung kecil berloncatan di pagar balkon, menandakan datangnya hari baru. "Arman," ucap Ernawati pelan. "Kau tahu, dulu aku kira memaafkan itu untuk orang lain. Tapi ternyata, memaafkan itu hadiah untuk diri sendiri." Arman tersenyum, matanya teduh. "Itu tanda bahwa kau sudah tumbuh, Erna. Tidak semua orang bisa sampai di tahap itu." Ernawati menatap cangkir tehnya, melihat bayangan wajahnya di permukaan cairan bening itu. "Aku tidak ingin lagi hidup dengan amarah. Kalau aku terus membenci, aku sama saja terikat pada masa lalu. Sekarang aku hanya ingin berjalan maju, membawa hal baik yang tersisa." "Dan kau sudah melakukannya," kata Arman lembut. "Lihatlah dirimu sekarang, mandiri, kuat, dan damai." Ernawati tersenyum tenang. "Aku hanya ingin hidup sederhana. Menjahit, membuat orang lain merasa indah dengan hasil tanganku, menikmati pagi, dan bersyukur masih diberi waktu." Ia menatap keluar jendela, matahari mulai naik perlahan di ufuk timur. Sinar keemasannya memantul di dinding, menyorot wajah Ernawati yang terlihat tenang dan matang. Tidak ada lagi bayangan dari masa lalu, hanya keyakinan akan hari-hari yang lebih lembut ke depan. Ia mengangkat cangkir teh, meniup perlahan, lalu menyesapnya. Hangatnya mengalir ke seluruh tubuh, membawa kedamaian yang lama ia cari. "Sepertinya," katanya pelan, "hidup akhirnya mengajariku hal paling berharga, bahwa kedewasaan hati datang bukan dari kemenangan, tapi dari kemampuan untuk melepaskan dengan ikhlas." Di luar, matahari pagi bersinar penuh, menembus kaca jendela, membungkus ruangan dalam cahaya lembut. Dan di antara aroma teh yang menenangkan, Ernawati menutup matanya sejenak, menikmati kedamaian yang kini benar-benar menjadi miliknya. Beberapa bulan telah berlalu sejak Ernawati benar-benar menutup lembar kelam hidupnya. Kini, ia berjalan di jalanan yang sama, tapi dengan langkah berbeda, mantap, tenang, dan penuh makna. Di tangannya, bukan lagi tongkat atau berkas rumah sakit, melainkan map berisi draft buku pertamanya, Bangkit dari Sunyi. Apartemen kecil tempat ia tinggal kini berubah menjadi ruang yang hidup. Ada meja kerja rapi, laptop terbuka dengan catatan penuh ide, dan papan kecil bertuliskan, "Setiap luka adalah pelajaran." Di sudut ruangan, tanaman hijau tumbuh subur, tanda kehidupan baru yang tumbuh dari ketekunan. Ernawati duduk di depan laptopnya pagi itu, menatap layar yang menampilkan halaman terakhir dari bukunya. Tangannya sempat bergetar sebelum menekan tombol save. Selesai. Sebuah perjalanan yang dulu dimulai dengan air mata, kini berakhir dengan keteguhan dan keindahan. Ia tersenyum, lalu membuka jendela. Udara pagi masuk, membawa aroma hujan semalam dan suara kehidupan dari luar. Di bawah sana, orang-orang berlalu lalang, dan Ernawati merasakan sesuatu yang dulu tak pernah ia pikir akan kembali, rasa damai. Ponselnya bergetar. Pesan dari Dewi masuk. "Kabar gembira. Penerbit menyetujui naskahmu. Mereka bilang kisahmu akan menginspirasi banyak wanita." Ernawati menatap pesan itu lama, senyumnya merekah perlahan. Ia membalas singkat. "Terima kasih, Dewi. Akhirnya, semua ini tak sia-sia." Beberapa jam kemudian, Dr. Arman datang berkunjung. Ia membawa bunga lili putih, simbol ketenangan yang sering ia bicarakan dulu. "Selamat ya, penulis baru," katanya sambil tersenyum hangat. "Aku sudah baca naskahmu. Bagus sekali, tulus, dan kuat." Ernawati menatap bunga di tangannya. "Dulu aku menulis untuk melupakan, tapi sekarang aku menulis untuk mengingat bahwa aku pernah jatuh, tapi juga pernah bangkit." Arman mengangguk, menatapnya dengan bangga. "Kau bukan hanya sembuh, Erna. Kau berubah." Hari-hari berikutnya, kehidupan Ernawati berjalan sederhana namun penuh arti. Ia membuka usaha kecil di rumah, mengelola butik pakaian hasil rancangannya sendiri. Para pelanggan menyukai gayanya yang lembut namun elegan, seperti dirinya. Dalam waktu singkat, butik itu berkembang, dan namanya mulai dikenal.
Setiap kali seseorang memuji hasil karyanya, ia selalu berkata dengan senyum lembut, "Semua keindahan lahir dari luka yang pernah disembuhkan." Di sore hari, saat matahari mulai turun dan langit memerah lembut, Ernawati duduk di balkon dengan secangkir teh hangat. Ia menatap ke kejauhan, bukan lagi dengan kesedihan, melainkan rasa syukur. Dalam keheningan itu, ia teringat semua perjalanan. Koma yang panjang, pengkhianatan, rasa hancur, sampai titik di mana ia bangkit kembali. Semuanya kini terasa seperti potongan mozaik yang membentuk dirinya yang sekarang utuh, kuat, dan berkelas. Ia menulis satu kalimat terakhir di buku catatannya, sebagai penutup kisah hidup yang kini benar-benar menjadi miliknya. "Aku bukan korban, aku penyintas." Dan di bawah langit senja yang berwarna emas, Ernawati tersenyum. Kali ini bukan untuk menutupi luka, tapi untuk merayakan kehidupan yang akhirnya ia menangkan dengan penuh kebijaksanaan. Terima kasih sudah mengikuti kisah Ernawati hingga akhir. Perjalanan dari luka menuju kekuatan, dari pengkhianatan menuju kedewasaan hati. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi cermin bagi siapapun yang pernah tersakiti dan berani bangkit lagi. Jika kamu suka dengan alur yang penuh makna dan pesan kehidupan seperti ini, jangan lupa untuk like cerita ini untuk mendukung karya berikutnya. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif terbaru setiap minggunya. Tulis komentarmu. Bagian mana dari kisah Ernawati yang paling menyentuh hatimu? Karena setiap akhir selalu membuka awal yang baru. Dan setiap luka bisa menjadi kekuatan jika kita mau berdamai dengan masa lalu. Sampai jumpa di kisah berikutnya.